Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhal muqaram Sayyidi al-Syekh Mursid Sya'arbil Syekh Ahmad Syahib wa Fatahul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'alamu ma'asyira ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Inna dzikra min azamil umuril fadailu afdal qurbat wa wasilul wasail. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Silahkan ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat Ketua Lembaga Dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Bekasi Raya, karena habisnya besok ya, pelantikannya besok, jadi masih Bekasi Raya.
Pak Entis beserta Pak Atis beserta jajaran pengurus tingkat Bekasi Raya, yang terhormat Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang Pak Haji Endang Danu beserta jajaran pengurusnya, para asatid, para ulama, wabil khusus Pak Ustadz Aja, Pak Ustadz Atin, Pak Ustadz Arma, Ustadz Aziz, Ustadz Hilman, dan yang lainnya yang tentu saja tidak saya sebut karena khawatir kelewat lagi. Juga hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang terlimpah curah, dari mulai kenikmatan ijad, yakni kenikmatan diciptakan, sampai kenikmatan imdad, kenikmatan setelah diciptakan. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah diciptakan itu, yang paling agung dan luhung adalah kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan yang dianugerahkan kepada raga kita dengan melaksanakan rukun Islam, menggunakan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan yang dinikmati oleh ruhani kita, yaitu kenikmatan iman dalam wujud ilmu tauhid dilaksanakan oleh rohani kita. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan yang dirasakan oleh rasa kita, yang pelaksanaannya diatur oleh ilmu tasawuf dengan metodenya, metode thariqah, yang dalam hal ini adalah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Bersyukur atas segala anugerah tersebut yang tentu saja tidak Allah limpahkan kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya alias orang-orang yang dipilihnya. Dan semoga saja kita hadirnya di sini sebagai bagian daripada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kita memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam, insan pilihan yang diutus kepada segenap alam, 18.000 alam yang Allah ciptakan, dan Nabi diutus kepada semuanya, kepada jin dan manusia, dengan utusan lil ba'si, lil risalah, membawa risalah. Kepada alam lainnya diutus lit tashrif, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga juga dilimpah curahkan kepada segenap pengikutnya, wabil khusus para aulianya Allah yang dimuliakan dengan berbagai karomah, sehingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus turunan kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, berkaitan dengan suasana yang masih dekat dengan suasana Idul Fitri di tahun ini, tahun 1443 Hijriah dengan Masehinya 2022, maka terlebih dahulu saya menyampaikan selamat menikmati dan merasakan nilai-nilai Idul Fitri minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, zikir kita, dan berbagai ibadah lainnya, sehingga menjadi catatan penting bagi para malaikatnya Allah, yang dengan itu Allah akan menurunkan nilai tambah kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, saya sebagai pribadi juga sebagai tim RDR, teman-teman menyebutnya RDR, Rihlah Dakwah Rijalullah. Saya memohon maaf atas segala kekhilafan, baik dosa kecil besar yang sengaja maupun tidak,
terutama dalam kesalahan lisan, apalagi yang kesalahan batin. Mungkin saja pernah berpikir kotor yang tidak Bapak ketahui, pernah berprasangka buruk yang tidak pernah diketahui kecuali oleh masing-masing pribadi kita. Maka untuk segala hal itu kami memohon maaf zahir batin, semoga dibersihkan oleh semuanya. Bukan amin Pak, mau maafan gak? Alhamdulillah, mudah-mudahan saja apa yang diterima diungkapkan oleh Bapak semua sebagai permaafan pada pihak kami dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja dari pihak kami bila ada kekurangan dari ikhwan semua, insya Allah kata orang Sunda, tebih ti satu acana parantos terbuka dua belah pandangan. Estu Curug Putih celak herang, Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan tina pada bersihna. Semoga saja ijab kabul dosa perdosa hak adami ini dicatat pula oleh malaikatnya Allah sehingga menjadi nilai kebaikan kita zahir batin dalam rangka menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk selanjutnya makna Idul Fitri ini, semoga saja kita terus bisa menjaganya, kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita. Setelah kita berjuang di medan Ramadan selama 29 hari alias sebulan kemarin, di mana kita memasang kuda-kuda ketauhidan, membuat jurus-jurus keimanan dalam melawan hawa nafsu yang menggelora di dalam dada. Hanya satu musuh yang dihadapi di bulan Ramadan, karena setan, iblis beserta setan-setan alias setan dari bentuk jin, semuanya diborgol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dapat kita rasakan di mana di bulan Ramadan kita memiliki rasa untuk meningkatkan amal kebaikan. Terbukti Al-Quran yang sudah lapuk di atas lemari 11 bulan tidak pernah dibaca, masuk bulan Ramadan kembali suci bersih, menjadi berkilap kembali, bisa dibaca lagi. Ini salah satunya bahwa setan tidak menggoda kita. Terbukti juga bila ada permasalahan di bulan Ramadan, maka saudara kita mengingatkan, sing ingatkan berpuasa. Nah, ulah nepikan nuturkeun hawa nafsu. Seakan-akan kalau Syawal mah nggak apa-apa gitu. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan memang nilai kebaikan meningkat. Dan memang seperti itulah Allah menutup untuk mengetahui, untuk supaya kita tahu bahwa ketika setan diberhentikan, yang ada tinggal hawa nafsu. Dan bagaimana kita menghadapi hawa nafsu itu, itulah yang akan kita rasakan, dan itulah hawa nafsu kita. Nampak lembut hawa nafsu menggoda kita di bulan Ramadan, meskipun sebelumnya diungkap dulu banyak nilai yang ada di bulan Ramadan. Mana yang nampak lembut? Biasanya kalau bulan-bulan biasa kita makan seadanya, telur saja cukup ya, tahu tempe sudah cukup. Ramadan tidak pernah cukup Pak. Adakah bulan Ramadan yang buka puasanya hanya dengan telur? Tidak ya, minimal 3 macam. Ini minimal 3 macam. Ya, apalagi sore hari kita jalan-jalan cari kuliner. Di situ ada seblak dengan si ibunya, waduh seblak, beli Pak 15.000 seblak. Lewat lagi ke depan ada tukang bakwan atau bala-bala 10.000, 25.000 nih. Ke depan si bapaknya lihat kolak mah nih belum dibeli, beli lagi kolak 20.000, tambah 25 jadi 45.000. Di depan lagi ada es campur dan bla bla bla, 60.000 Pak. 60.000 bukan sehari, itu dalam 1 jam dibawa ke rumah. Kenapa? Karena memang kita nggak merasakan bahwa di situ adalah hawa nafsu. Ini oleh semua dirasakan, bukan hanya oleh Bapak saja atau saya saja, semuanya. Begitu buka puasa, ternyata hanya dengan air setengah gelas udah selesai Pak. Teu hayang ngadahar eta teh anu menang meuli tadi sore teh geus teu hayang. Atau hanya es campur saja, atau hanya seblak saja, nasi beserta lauk pauknya, makanan yang lainnya, cuma dipelototin doang. Betul kan Pak? Seperti itu.
Ini kalau kita tafakuri, begitulah hawa nafsu. Sehingga kalau kita benar-benar tafakur dan mawas diri ketika bertemu lagi sore besok, ini boleh itu, puting kamar kita di dahar, ngaku ngagoda hungkul gitu. Enggak saya mau 5 hiji we cukup, geus boleh hiji beak. Dai mah godaan hawa nafsu. Dan memang luar biasa. Bagi kita itu hawa nafsu, bagi yang lain itu adalah keberkahan. Itu bagi tukang dagang. Keberkahan. Tetap ya, ada keberkahannya. Nah ini kalau dimuhasabahkan, dibaca, begitulah hawa nafsu, begitu lembut menggoda kita. Nah, kalau apa yang terjadi di bulan Ramadan ini terus nilainya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pun akan semakin mawas diri. Ketika mau mengikuti keinginan hawa nafsu, lah ini hanya hawa nafsu. Melihat perempuan yang cantik, seksi, lah itu hanya hawa nafsu. Bila pun kita ikuti, paling-paling setelahnya kita menyesal. Kan begitu berpikirnya. Jangan sampai kita menyesal kelak. Ada rem. Jangan sampai kita kayak maghrib kemarin, habis 60.000, yang dimakan cuma yang 5.000, bala-bala doang. Udah wareg sangu teu kadahar. Engke we geus tarawih sanguna teh. Atau muncul mah. Kenapa? Akibatnya karena buka puasa langsung minum es dan lain sebagainya. Betapa dahsyat ini Pak kalau ditafakuri. Begitulah hawa nafsu kita, begitu lembut menggoda kita. Begitu lembut tetapi dahsyat hasilnya. Seringkali dalam kehidupan kita bagaimana cara membagi waris. Ulama ahli waris mengatakan warisan dari Nabi bahwa ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi. Bukan ilmunya tetapi pelaksanaannya. Karena setiap pribadi rata-rata atau mayoritas digoda, diredam, dibaut oleh hawa nafsu. Sehingga yang harusnya 50 pengen 70. Yang harusnya 70 pengen 90. Begitu terus hawa nafsu. Semakin diikuti semakin meraja. Semakin dirajakan semakin menjadi raja di raja. Akhirnya bertahta di singgasana jiwa. Dia yang menguasai. Yang harusnya menjadi raja itu adalah hati, tunduk ke yang atas. Tetapi karena dia tunduk kepada yang bawah, di perut, nafsu perut, makanan, minuman dan sebagainya, turun lagi sejengkal ke bawah, nafsu sek. Hati yang ada di atas, 2 jari di bawah susu sebelah kiri di sini, tunduk ke bawah. Akhirnya derajatnya jadi turun ke bawah. Hati mengikuti hawa nafsu ibarat presiden mengikuti hawa nafsu rakyatnya. Mengikuti hawa nafsu teknokratnya. Mengikuti hawa nafsu bawahannya. Akhirnya hilanglah wibawa pemimpin tersebut. Hilanglah wibawa hati. Manusia melihatnya sebagai sebuah kegelapan. Tidak ada pancaran cahaya di wajahnya. Pada akhirnya seperti kita melihat batu. Tidak pernah kita merunduk. Tidak pernah kita menutup mata. Berbeda dengan melihat cermin, kaca di siang bolong, terik matahari kencang. Kita tidak bisa melihat kaca, melihat sesuatu yang bening tersebut dengan mata melotot karena ada pantulan sinar matahari. Kita tidak bisa melihat orang-orang ahli dzikir, para ulama, para guru-guru, tidak bisa melihat sambil melotot mata. Kenapa? Ada pancaran cahaya Allah di wajahnya. Merunduk, bertemu. Kalau salaman cium tangan karena ada cahaya zikir di kolomnya. Begitulah kalau hawa nafsu mampu dikendalikan, maka banyak pelajaran dari perjuangan di medan Ramadan. Dan semua itu tidak akan pernah menjadi takluk. Nafsu-nafsu itu tidak akan menjadi takluk, tidak akan dikuasai oleh hati kecuali hatinya diisi dengan zikrullah. Yang afdalunya adalah zikir la ilaha illallah yang kita semua telah menerima dari guru kita. Maka tiada lain untuk menjaga Idul Fitri ini hanyalah amalkan tarekat kalawan nya keur ngahontal kabagjaan zahir batin, keur nyingkahan kagorengan zahir batin. Maka lagi-lagi untuk menjaga itu zikirnya perkuat, zikirnya perkuat. Miftahus Sudur yang sering kita kaji, ini adalah bagian daripada keilmuan zikir tersebut.
Di sini pemirsa Abah menyampaikan hanca kita, hanca di bulan Ramadan kemarin. Kata beliau, mana tadi itu? Setelah penjelasan zikir jahar, summa yazkuru bilatifatil qalbi fahuwa tahta sadil aisari biqadri usbu'aini. Selanjutnya zikir yang terdahulu adalah penjelasan tentang zikir jaharnya. Di sini selanjutnya zikir dengan latifatul qalb. Di latifatul qalbi yaitu di bawah susu sebelah kiri, kira-kira 2 jari. Nah, kalau kita ditalkin kan suruh diketuk dulu. Ini Pak harus diketuk, jangan sampai tidak. Kita tidak tahu apa yang tidak terlihat. Ketika diketuk ada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, nanti kalau talkin lagi harus dirasakan Pak. Coba diketuk. Nah, ketika coba diketuk harus dirasakan. Itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nampaknya sepele, padahal ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, di sini usbu'ain, sekitar 2 jari. Itu di tulang rusuk nomor 12 Pak. Jadi tulang rusuk itu ini 12, ini 12. Jadi 24. Nanti di tengahnya 1 jadi 25. Bulan Ramadan kemarin saya punya adik sepupu, dia di kesehatan, saya konsul hal itu. Karena di Miftahul Sudur ada penjelasan seperti itu. Ternyata di sini di antara di tulang rusuk nomor 12. Jadi sini diisinya. Nah, kata Pangrasa, jadi setelah zikir jahar dan ketika zikir jahar ini tidak boleh berhenti, ya. Zikir latifatul qalbi diisi dengan zikir hopi, 2 jari sebelah di bawah susu sebelah kiri, sekitar 2 jari. Ini terus dizikirkan kapanpun, dimanapun, ketika apapun, bersama siapapun, bahkan ketika BAB sekalipun. Kita gak akan bisa zikir jahar, gak akan bisa tasbih, tahmid, takbir, apalagi baca Quran ketika BAB. Tapi zikir ini terus dipaju. Kata beliau begitu. Maka jika ini terus dizikirkan, tidak pernah berhenti, ayatnya wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jar, Al-A'raf 205, atas perintah Allah, zikir itu harus disembunyikan, harus dikhafikan, tidak boleh disuarakan. Maka kalau perintah, suatu perintah berarti larangan kebalikannya. Perintah dikhafikan berarti larangan dijaharkan. Makanya kita tidak boleh menjaharkan zikir hobi. Kalau dijaharkan, wayahna talkin deui. Kalau ada yang bertanya, apa sih zikir hobi itu? Wayahna, saya bukan ahlinya. Harus ke ahlinya, ke Suryalaya. Oh, bukannya punya ilmu itu harus diberitahu? Kenapa ini disembunyikan? Saya bukan ahlinya, itu saja selesai. Yang harus memberitahu itu adalah ahlinya. Saya bukan ahlinya, selesai Pak. Kalau bukan ahli ditanya, dia tidak menjawab, tidak akan disebut kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Selesai. Apalagi kalau pakai dalil, perintah Allah harus disembunyikan. Itu saya juga menerima dari guru. Kalau saya menyampaikan saya bukan ahlinya, bukan orang yang ditunjuk, maka saya menjadi durhaka. Itu saja. Dalilnya di surat Al-A'raf 205. Dalil akalnya, bolehkah zikir hobi dijaharkan? Pertanyaannya bukan begitu. Karena yang disebut zikir hobi tidak akan pernah bisa dijaharkan. Betul gak Pak? Sama Bapak dibunyikan lapan itu sudah bukan hobi Pak, jahar. Karena hobi mah tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ketika dijaharkan, itu sudah ada suara, ada gerakan. Gerakan lidah, gerakan bibir. Itu sudah bukan hobi lagi. Jadi yang namanya zikir hobi selamanya tidak akan pernah bisa dijaharkan. Ketika Anda kemukakan itu sudah menjadi jahar, berarti Anda sudah tidak punya hobi lagi. Nah, terus ini digedurkan. Ada pertanyaan, para ikhwan perempuan, bagaimana? Kalau laki-laki kan zikir 165 terus tiap hari ya. Kalau saya perempuan kan ada
Sekali waktu ada tamu dari Cijantung, dari Baret Merah. Ada bendera Jepang. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini dengan zikir hobi. Kalau bertanya berapa? 5.000 yang dihitungnya dalam sehari semalam. Harus pakai kata yang dihitungnya. Karena khawatir setelah selesai 5.000 dia berhenti begitu. Ya, ini yang dihitungnya ya. Kalau pakai tasbih udah selesai 5.000 berhenti dia. Nah, pakai kata yang dihitungnya. Ini mangga sampaikan ke ibu, istri bapak sekalian. Kalau lagi mens, lagi head, tentu saja tertutup ibadah zahir, ibadah syariat. Nih zikir hobi 5.000 yang dihitungnya. Setelah itu terserah berapa aja. Begitu solusinya. Nah, jika itu terus, kata beliau, fa iza kharaja nuru tilkal latifah min hizai katifihi wa ala au hasra fihi ikhtilaj au harkah qawiyah. Jika kemudian karena dia terus-terusan zikir dengan dasi, masih ingat dasi Pak? Da-nya dawam, S-nya sidik, I-nya ikhlas. Ini di sebelumnya kan? Itu Mbak Dasi istilah saya saja biar mudah Pak. Dawam itu terus-terusan, dikirnya tidak pernah berhenti. Sidik itu benar di sini menurut petunjuk guru. Ikhlas, tujuan dikirnya tiada lain kecuali ilahi anta maksudi. Nah, jika zikir ini terus diamalkan secara dasi, dawam, sidik, ikhlas, maka kemudian keluar cahaya latifah dari samping belikat ini, kemudian naik ke atas, atau boleh jadi di situ saya setelah naik ke atas bisa menghasilkan seperti kejang, ya, ikhtilaj disebutnya, atau harkatun qawiyatun, gerakan yang kuat Pak. Jadi semacam ada kayak jantung kan ada gerakan gitu. Nah ini di organ tertentu ada gerakan begitu. Nah kalau sudah terasa begitu, segera Pak konsultasikan. Jangan didiamkan. Yang namanya yang sedang belajar harus dikonsultasikan. Kok ada kejang-kejang di dalam, lagi dikira ada karena boleh jadi itu adalah petunjuk. Karena kata beliau, jika ada tanda seperti itu, falyulaqan bilatifatir ruhi, maka kemudian talkinkan latifah ruhnya. Yang mana? Tahta sadil aiman bi usbu'ain. Nah, ini di sebelah kanan. Yang tadi 2 jari di sebelah bawah susu kiri, yang ini latifatur ruh di sebelah susu kanan, 2 jari ke bawah. Ini yang ditelakinkannya. Ini kalau ada yang mau daftar upgrading kedua, nanti prakteknya di sana. Ini ilmunya ya. Saya bukan mutakin, ini ilmunya. Nanti di upgrading kedua kan ada takin latifah 7. Mudah-mudahan aja kita ada bagiannya. Nah, setelah ada gerakan itu ikhtilaj atau harkah qawiyah, kejang-kejang atau gerakan kuat, terus-terusan ada terus, segera konsultasikan Pak. Konsultasikan, oh ternyata misalkan dalam pandangan wakil takin ini harus sudah ditakin, maka dia harus ditakin dengan latifatur ruh, 2 jari di sebelah bawah susu kanan. Wa zikru fiha wal wuquf fil qalbi kaman yazru ila tarafaini binazrin wahidin. Maka kemudian dia akan berzikir di situ. Matanya seakan melihat 2 ujung. Jadi melihat yang ini dan melihat yang ini. Tukang pikir, jangan dulu di pikiran Pak. Ini cuma ilmu doang. Jangan dulu di pikiran. Nanti aja itu mah. Prakteknya mudah-mudahan di upgrading 2 itu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya iza waqa'a summa iza waqa'atil harkah fiha wastaghalat. Kemudian selanjutnya bila terjadi lagi gerakan seperti tadi, di situ ada gerakan kuat lagi. Ya, kemudian sibuk, artinya sibuk itu gerakannya bukan sekali, Pak, tapi terus ada bergetar terus-terusan. Maka fal yulaqan bil latifati sirri. Kemudian dia harus ditalkin dengan latifah sir. Pernah tuh Pak, tadi kira hobi yang ngetrek itunya. Jadi kita harus membaca diri ini Pak.
Kalau ada coba dikonsultasi. Kalau nggak ada kita harus bertanya, Pak, selama ini zikir kita seperti apa? Karena yang namanya pekerjaan, aktivitas atau proses harus ada hasil, Pak. Harus ada hasil. Kalau tidak ada hasil berarti ada yang kurang atau ada yang salah. Dan kalau demikian jangan sampai pernah membicarakan zikir latifah 7. Saya pernah zikir latifah 7 dan sebagainya. Menjadi sebuah kebanggaan tetapi hanya di lisan saja. Prakteknya tidak ada. Boleh jadi kan ada yang terjadi seperti itu. Nah, PR mah untuk kita, PR dalam amalia, ini aja terus. Ini, saya pengen ada getaran. Gak usah lah Pak diingin-ingin. Yang penting mah amalia saja. Terus digedurkan. Karena hal-hal seperti itu kalau diinginkan, khawatirnya juga jadi tujuan. Itu urusan Allah. Batiniahnya urusan guru kita. Sampai atau enggak sampai itu urusan Allah dan guru. Yang penting tugas kita melaksanakan zikirnya. Nah, setelah itu baru ditalkinkan zikir latifah sir. Ini di atas susu sebelah kanan, 2 jari juga. Jadi dari sini ke sini, kemudian silang ke atas. Susu sebelah kiri, 2 jari lagi di sini. Bi usbu'ain. Fayakunu zikru fiha wal wukufu fil qalbi aidon. Maka zikir di sana dan ada wukuf juga di sana. Wukufnya menang, Pak. Menang cicing gitu. Ya, seperti kita zikir tawajuh pada sholat. Nah, akhirnya begitulah wukuf itu. Begitu yang dilihat di sini antara 2 alis di depannya ada. Nah, sumastagolat aidan. Kemudian jika dia sibuk lagi, ada gerakan atau getaran seperti tadi lagi, terjadi lagi, maka naikkan lagi falyulaqan bilatifatil khafi. Maka ia harus ditalkin dengan latifah khafi wa huwa fawqas sadil aiman bi usbu'ain. Di sebelah kanan. Jadi gambarnya dari sini ke sini, silang ke atas, baik lagi ke sini. Jadi huruf Z dari depan, ya, dari orang yang melihat kita. Setelah itu ini zikir hobi. Kemudian itu terjadi seperti yang tadi, ada ikhtilaj atau harkah qawiyah, terjadi lagi, ditalkinkan lagi latifatul akhfa. Ini di tengah-tengah dada. Latifatul akhfa. Fayastagilu biha kama taqaddam, maka itu dimungkinkan jika dia berzikir secara dasi akan terjadi lagi ikhtilaj atau harkah qawiyah, getaran kuat atau kejang-kejang yang kuat. Nah, jika seperti itu summa bilatifatin nafsi, ditalkinkan latifah nafs. Di mana? Ini antara 2 mata, 2 alis di sini, Pak. Mau kufi qalbi. Jadi tetap hukumnya di sini, di qalbi. Antara 2 alis. Di sini latifatun nafs. Nah, mau kufi fi jami'i zikri lataif summa bilatifatil jasad. Setelah itu baru latifah jasad ditalkinkan. Fayazkuru bi jami'il jasadi kullihi ba'da basatil wukufi jami'a ajzaihi wa manabiti sya'rihi. Maka kemudian latifah jasad, maka semua anggota jasad akan melakukan zikir. Semuanya sudah terisi, semua juznya, bahkan tempat tumbuh rambut atau bulu-bulu pun diisi dengan zikir. Maka faiza asara zikru fil jasadi kullihi, maka jika zikirnya menyisakan jejak, ada tapak atau ada jejak zikir di situ, apakah dengan gerakan yang lembut atau ada mengalir cahaya zikir dalam seluruh jasadnya, mengalir cahaya zikir dari bawah ke atas, seluruh anggota badan ini diisi dengan cahaya-cahaya zikir. Cek bahasa Sunda mah tiluhur sausap ketu tihanap sadampang sapatu. Semuanya dialiri cahaya-cahaya zikir, semua anggota badan berzikir, tempat tumbuhnya rambut-rambut, bulu-bulu baik dari kepala,
tangan, dada, ketiak, semua sampai ke bawah, semua sudah terisi dengan zikir, maka naiklah dia pada apa yang disebut dengan sultanuz zikri. Kalau dalam ilmu kejawaraan, king cakra. Tapi sultanuz zikir lebih tinggi, Pak, tentu saja. Jadi semua ini sudah terisi semuanya. Disebutlah itu sultanuz zikri, sultan zikir, rajanya zikir. Nah, orang-orang yang sudah begini gak usah Pak Haja manakib sebulan sekali ke Suralaya, tiap hari ke Suralaya juga bisa itu. Ya, mau Jumatan di Mekah juga bisa, balik lagi ke Cikiwul. Karena sudah menjadi rajanya zikir, sudah menjadi penguasa zikir. Maka disinilah firman Allah berlaku, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu besar. Jadi tidak hanya Allah yang maha besar itu, zikirnya juga besar. Tapi zikir adalah ucapan, adalah kalimat. Tidak akan ada ucapan atau kalimat kalau tidak ada yang menzikirkannya. Maka yang menjadi besar dan yang menjadi agung itu adalah yang berzikirnya. Maka ketika kita mengagungkan orang yang berzikir, itu ada atas perintah Allah. Dalilnya wala zikrullahi akbar. Kalimatnya khabariyah, kalimat berita. Tetapi di situ ada isya'iyah. Kita dituntut untuk mengagungkan orang-orang ahli zikir seperti guru kita Pangresa Abah. Maka ketika kita mengagungkan beliau, menghormat beliau, itu karena beliau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mendewakan tanpa sabab. Bahkan justru kita bukan hanya mendewakan, lebih dari mendewakan. Kenapa? Dewa itu malaikat, Pak. Kalau ada orang mengatakan, Iwan Suryalaya mah guruna terlalu mendewakan. Mohon maaf Kang, saya lebih dari mendewakan kepada guru saya. Gitu saya. Kagok tuluikeun we kitu cek si mane mah kitu tah tong diantap. Tewak. Ada teun heula pasti betot teun saeutik kitu. Ame ngajongkeng. Leuwih tinggal dewakeun. Ari dewa itu diamnya tinggalnya di alam dewa niskala. Ini dalam kosmologi Sunda, Pak. Alam dewa niskala itu langit ketiga. Ukur oleh ilmu tasawuf. Ternyata di langit ketiga itu alam malakut, alam kemalaikatan. Maka berarti dewa itu adalah malaikat. Kita kepada guru lebih dari memalaikatkan karena lebih tinggi dari malaikat. Banyak faktanya, banyak manakibnya. Betapa para malaikat tunduk kepada orang-orang ahli zikir. Nah, malaikat Azrail kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir seperti itu. Mungkar wa nakir dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang sudah menjadi sultanuz zikri itu di atas segalanya. Bagaimana dulu iblis sebelum namanya menjadi iblis, dia adalah makhluk jin. Di surat Al-Kahfi disebutkan dia bagian daripada makhluk jin, beribadah di dunia 1000 tahun, naik ke langit pertama lulus 1000 tahun, diberi gelar Abdullah, naik langit kedua 1000 tahun, langit ketiga 1000 tahun, lulus diberi gelar Al-Muttaqi. Nah, makhluk yang bertakwa, naik sampai lewat langit 7 di bawah aras. Kalau tidak salah 59.000 tahun. Di jumlah jamleh kurang lebih 140.000 tahun dia beribadah tanpa maksiat sekejap mata pun. Kalau malaikat tidak pernah maksiat sekejap mata, tidak diberi nafsu. Ini diberi nafsu. Maka oleh Allah diberi gelar Ajazil. Ajazil itu artinya, dia bahasa Suryani, artinya pemimpin atau panglima para malaikat. Seluruh malaikat di bawah dia, Pak. Di bawah dia. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, semuanya di bawah dia. Karena dia lulus. Luar biasa, Pak. Sehingga suatu saat malak Israfil
melihat di surga ada tulisan, akan ada hamba kami yang terusir dari surga kami. Ini malak Israfil lari ke malak Jibril dengan perasaan takut. Kenapa, Pil? Waduh, celaka saya, Bril. Kenapa? Ada tulisan di surga, akan ada seorang hamba kami yang akan diusir dari surga. Khawatir saya. Terus saya ingin didoakan oleh kamu supaya itu bukan saya. Kata Jibril, aing ge sieun sarua di hari kitu mah cenah. Buah-buah urang ieu. Aing rek minta doa cenah dieu teh. Boro-boro ngadoakeun batur urang ge sieun. Terus kumaha? Kita lari ke Mikail. Lari ke Mikail. Ternyata malak Mikail sama. Waduh. Lamun kitu mah buah-buah urang moal ngadoakeun batur aing ge doakeun sorangan. Sampai kemudian lari ke Azrail. Malak Azrail sama merasakan tidak sanggup untuk mendoakan kalian karena aku pun belum ada jaminan bisa selamat. Terus kumaha tuh? Urang bebe sawe, bebe jawe ka mursid cek urang. Ayo bareng berangkat Pak ke Ajazil. Ada apa? Di surga ada tulisan akan ada seorang hamba kami yang akan diusir dari surga. Terus tolonglah doakan kepada Allah agar itu bukan kami. Oke, saya doakan. Wah, mainan mah henteu ingat kana dirina. Didoakeun opat. Ternyata salamat teu opat. Manehna nu cilaka. Muncul makhluk pertama dari manusia yang disebut Adam atau Nabi Adam. Setelah tercipta, lalu kemudian para malaikat disuruh sujud semuanya. Malaikat semuanya sujud. Yang tidak sujud siapa, Pak? Ajazil malaikat atau jin? Jin ya. Di surat AKP dia jin. Kalau saya bicara begini, orang Cikiwul tolong sujud semuanya. Ada orang Tasik tidak sujud. Lalu saya marahin orang Tasik yang tidak sujud. Kenapa kamu tidak sujud? Karena kamu tidak sujud, saya usir dari masjid ini. Pertanyaannya, yang salah yang orang Tasik atau yang salah yang dimarahin atau yang memarahi, Pak? Belum kebayang ya. Saya katakan semua orang Cikiwul sujud semua. Ternyata ada yang tidak sujud, orang Tasik. Karena tidak sujud, orang Tasik itu saya usir keluar. Yang salah yang diusir atau yang mengusir, Pak? Yang mengusir. Kenapa? Yang mengusir saya. Yang diusir orang Tasik karena tidak sujud. Perintah saya orang Cikiwul sujud semuanya. Ini ada nih orang Tasik enggak sujud. Tapi saya marahin lalu saya usir keluar masjid. Yang salah, yang diusir, yang mengusir. Oke lah, ieu teh hanya jika ada ngudang kieu. Ulangi. Perintahnya orang Cikiwul sujud semua. Sujud nih semua orang Cikiwul. Ada nih yang tidak sujud, orang Tasik. Bukan orang Cikiwul kan? Orang Tasik. Saya usir keluar dari masjid karena dia tidak sujud. Yang salah yang mengusir saya atau yang diusir, Pak? Yang mengusir karena bukan orang Cikiwul. Bukan orang Cikiwul. Oke, yang salah yang mengusirnya karena dia bukan bagian orang Cikiwul. Oke. Sekarang kata Allah, malaikat sujud semua kepada Adam. Seluruh malaikat sujud. Yang tidak sujud adalah Ajazil. Dia kelompok jin bukan malaikat. Jin itu diusir. Yang salah yang diusir, yang mengusir. Yang diusir. Tuh adil hari tadi saya disalahkan, hari iya nah.
Yang diusir yang salah. Kenapa? Tidak sujud. Yang diperintah sujud itu malaikat. Yang diusir itu bukan malaikat, dia jin. Wa kana minal jinni. Kana minal jinni papasako. Dia itu bagian daripada jin tetapi kemudian fasik. Bukan malaikat, Pak. Yang disuruh sujud malaikat, yang tidak sujud jin. Tapi kemudian diusir karena tidak sujud. Yang tadi disuruh sujud orang cikil, yang tidak sujud tapi kemudian jadi yang salah yang mengusir, yang diusir. Nah, jadi robah. Si orang Tasik itu diusir karena tidak sujud. Perintahnya yang harus sujud itu orang Cikiwul. Mana yang salah? Ini tauhid pada kudu kitu mikir ya. Orang Tasik tidak sujud, orang Cikiwul semua sujud. Orang Tasik gak sujud, saya usir. Yang salah yang mengusir saya atau yang diusir? Yang diusir lah. Yang diusir. Kenapa? Karena walaupun orang Tasik tetap orang enggak orang. Walaupun orang Tasik tetap orang juga. Iya. Yang jadi mikir deh cai kieu mah. Anu salah mah anu ditanya, teu nanya heula gitu. Kuruna anu nanya teh, anu ditanya teh kudu nanya heula. Mana anu salah? Harusnya bertanya dulu, kenapa ang itu yang orang Tasik diusir? Nah, enggak sujud. Ya kan dia orang Tasik. Tapi ke 10 tahun cicing di Cikiwul. Pernah tahu begitu mah. Kenapa Tuhan itu diusir? Pak dia jin. Tapi mereka kesini malaikat. 140.000 tahun teu pernah maksiat sehingga sifatnya seperti malaikat. Bahkan dikasih gelar Al-Jazil pemimpin para malaikat. Maka ketika kami mengucapkan wahai para malaikat, dia ada di sana karena sudah beratusan tahun di sana beserta malaikat. Maka dia dimasukkan kepada kelompok itu. Jadi diusir gitu. Dalam berbagai hal dia melaksanakan tugas malaikat. Dalam berbagai hal tugas kemalaikatan dia pegang. Gitu ya. Jadi memang sebelum oleh orang lain ditanyakan, oleh kita dulu. Suatu saat pasti ada yang bertanya gitu. Ya, karena memang kalimatnya Iz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Usjudu li Adam. Wahai malaikat, sujud kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujud semua malaikat. Illa iblis aba wastakbaru. Kecuali iblis, dia membangkang dan bertakabur. Yang di Al-Baqarah, yang di Al-Kahfi ada lanjutannya. Kana minal jinni, dia bagian dari kelompok jin. Kan jadi menarik. Wah, saya pikir kenapa ini Allah ngusir jin? Menurut kalimat tidak ada yang salah. Yang diperintah sujud adalah malah yang tidak sujud jin. Kenapa harus diusir? Salah ya Allah. Pergi itu. Cek bahasa. Tapi Allah mau salah. Itu masalah nah. Oleh karena Allah salah, maka kita harus mikir lebih jero gitu. Firman pikirkeun teuleumang gitu mah. Mikirna kudu lebih jero di wae urang. Ye, kayaknya ada teka-teki yang dahsyat lebih dalam. Pelajari oh. Setelah ditemukan riwayat jin ini, setelah ditemukan sejarah jin ini, pantas dia diusir. Karena dia sudah menyandang gelar pemimpin para malaikat. 140.000 tahun beribadah tidak pernah maksiat sedetik pun. Ini sifat malaikat. Bahkan lebih agung dari malaikat. Karena malaikat mah tidak maksiat itu tidak diberi nafsu. Ini diberi nafsu. Tidak pernah maksiat. Asli lah gitu di Cikiwul. Ngomongnya kan sudah Cikiwul gitu kok jadi orang Tasik. Nah, begitulah. Jadi Sultanul Zikri
Sultanul zikri, rajanya zikir, ya, bukan lagi didewakan, lebih dari didewakan. Kenapa? Surganya juga bukan surga itu, Pak. Karena dia beribadahnya juga bukan mengejar derajat. Kalau derajat itu, alam derajat itu adalah alam surga, Pak. Kalau ada istilah alam derajat, itu alam surga. Surga Adnan itu di alam nasut di dunia. Mudah-mudahan gak kebalik, itu di kitab Sirul Asrar. Nah, ada nanti surga apa? Itu lain lagi, surga lebih yang di derajatnya. Ya, Firdaus di atas, di bawahnya di alam malakut, di alam jabarut, di alam lahut. Adnan. Ma'wa dekat Sidratul Muntaha. Nah, ini semuanya derajat, Pak. Alam derajat. Sultanul zikri tidak mengejar ini. Dia mah mengejar kurbah, dekat dengan Allah, lebih tinggi lagi. Maka surga bukan dia mengejar surga, tapi surga yang mengejar dia. Jadi semuanya di bawah kendali dia. Semuanya di bawah kendali dia. Karena bukan itu yang dikejar. Yang dikejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sultanul zikri. Sampai dengan thariqahnya, dia daerah kehidupannya adalah alam malakut. Lulus di daerah thariqah, naik ke daerah ma'rifat. Alam kaulinan, cek bahasa pemijahan, alam kaulinana, alam jabarut. Dengan ilmu ma'rifatnya, ternyata dia lulus, naik ke alam hakikat. Di alam lahut. Sudah berhakikat. Di alam nasut, alam dunia ini, amaliyahnya adalah syariat. Ujiannya halal haram, limo, madon, madat, mateni, mabok, maling. Nah, naik ke alam dairatul thariqah, ke alam malakut, amaliyahnya amaliyah thariqah. Ujiannya sudah bukan yang tadi lagi, Pak. Tapi ujiannya pengakuan. Ingin diaku paling pintar, ingin diaku sebagai guru, ingin diaku paling baik, ingin diaku sebagai wali, dan lain sebagainya. Di dairatul thariqah. Makanya kenapa banyak orang yang mengaku wali muncul dari kaum thariqah? Karena memang di situ ujiannya. Atau dah model orang mau mungkin percaya ku jelema oge lamun ngaku wali tanya. Wali murid paling oge. Nah, sukses di alam thariqah, naik ke alam ma'rifah, di alam jabarut, amaliyahnya amaliyah ma'rifat. Ujian sudah bukan hal haram yang tadi di syariat, sudah bukan juga pengakuan ingin diaku sebagai paling pintar, sebagai wali, sebagai nabi, bukan. Di alam ma'rifat diujinya dengan pengakuan sebagai Tuhan. Lebih keren, Pak. Fir'aun ternyata keren. Alam ma'rifat itu. Lamun Pak aja masih ngaku wali, jauh di Fir'aun. Fir'aun geus di alam ma'rifat, Pak. Ini bukan kata saya, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrarnya, Pak. Di alam ma'rifat ujiannya adalah pengakuan sebagai Tuhan. Dah emang bisa iblis mengaku sebagai Tuhan muncul kepada dia? Bisa. Kenapa iblis bisa mengaku sebagai Tuhan tapi tidak bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad? Itu sering ada pertanyaan seperti itu. Gak mungkin untuk menyerupai Nabi saja tidak bisa, apalagi menjadi Allah. Iblis bisa, Pak, menyerupai Allah tetapi tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengambil sifat jamaliyahnya, keindahannya, kesantunannya. Ya, jalaliyahnya juga ada. Tetapi iblis hanya mengambil sifat jalaliyahnya. Tidak diimbangi, jadi takabur. Kalau di Asmaul Husna, al-mutakabirnya dari Allah diambil, tidak ada rahmannya. Jadi tidak seimbang. Jalaliyahnya Allah
ada di si iblis, maka dia mampu menyerupai Allah. Si Abdul Qadir kan pernah ya diuji seperti itu di Mankobahnya. Gus, kapake ku kami geus teu ibadah deui kami mah. Ternyata Firaun sudah sampai ke makom marifat, Pak. Ustaz-ustaz kita yang mengaku wali masih jauh di bawah Firaun kayaknya. Udah selesai di sana, sukses. Ini kamil, Pak. Kalau sukses di sini kamil pangkatnya. Kalau tadi di bawah di alam malakut mukmin. Di bawahnya lagi salim. Salim mukmin naik ke alam jabarut. Kemarifatan gelarnya kamil. Naik dari situ, sukses. Naiklah ke alam hakikat. Di sini sudah tidak ada ujian, Pak. Jangankan iblis, Jibril pun tidak bisa masuk. Jadi geus diuji di dunia mah, Pak. Sudah menikmati di alam itu, Pak. Jadi meningkat itu palah ujian. Jadi siapapun orangnya yang pengen hidup tidak ada ujian, masuklah ke alam sana gitu, Pak. Ayah ujian, gue sih asup ke alam hakikat kan itu. Kok bisa mah? Nah, di situ tidak ada ujian. Tidak ada pertentangan. Itu sudah menjadi anugerah terindah dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang saya temukan dari kitab Insan Kamil Warisan Pamijahan. Jadi semuanya ini murid, Pak, dalam area zikir. Hanya ketika si murid masuk kepada alam ma'rifat, dairatul ma'rifat, alam jabarut, maka murid itu memiliki gelar kamil. Dia menjadi wali. Naik lagi kamil mukamil. Yang jadi wali atau kamil mukamil, dia layak menjadi mursyid. Otomatis nantinya ditunjuk. Nah, gurunya sudah lain-lain lagi. Kalau kita sekarang guru kita adalah kiai-kiai di lingkungan kita. Nanti kalau naik dilepas oleh kiai kita, ditaikin lagi. Maka kemudian boleh jadi langsung oleh pengersa abah secara rohani digenggam. Terak. Sudah lulus, ternyata naik ke derajat tertentu, oleh abah pun boleh jadi dilepas. Nabi Khidir ke sananya atau Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang-orang yang sudah sampai kepada derajat Sultanuz Zikri. Ini hanya kajian, jangan dilamunkan, Pak. Jangan dilamunkan. Anjir, kumahanya jadi Sultanuz Zikri. Nah, gitu. Gak usah, Pak. Gak usah. Yang harus kita pikirkan dan amalkan ada zikir yang sudah kita terima. Zikir jaharnya dan zikir hobinya. Gimana, Pak? Jadi zikir hobinya yang di sana itu saja yang diperbanyak. Itu diperbanyak. Pangarsa Abah pernah beramanat kepada ayahanda, ajengan perbanyak zikir jaharnya biar hobinya hidup. Jadi biar hobi hidup, perbanyak zikir jaharnya. Di kitab Ibnu Athaillah, saya lupa lagi nama kitabnya, yang jelas bukan Hikam, dijelaskan di situ. Jika zikir hobi sudah hidup, maka dia akan mengingatkan orangnya manakala orang tersebut lupa terhadap zikirnya. Luar biasa, Pak. Jadi boleh jadi akal kita lupa terhadap zikir itu, tetapi ini hidup. Itu tak 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 tak. Tahu-tahu sudah 2-3 hari, saya enggak ada ingatan ke Allah, tapi ini hidup. Di tingkat rasa hidup. Ini zikir hobi. Seperti orang-orang yang latihan silat, karate, taekwondo kan. Awalnya latihan diapalkan. Tak. Tapi karena terus-terusan sering latihan, tak. Ketika ada orang yang nyerang, dia refleks. Padahal otaknya masih sadar. Refleks we. Gitu. Tanya para pendekar, Pak, ketika dia bertempur apakah berpikir tidak? Rata-rata refleksnya itu. Makanya kenapa yang dikhawatirkan dari orang-orang tersebut adalah gerakan refleks. Refleks itu ketika terlindas, terjepit, keluar. Nah, asalnya kan latihan, akhirnya menjadi refleksi, mendarah daging. Jangankan ada yang menyerang, direrewas we.
Sama di rumah saya gitu keluar. Pas ibu-ibu di Simkuri, di lembur, di rewas aya nu keluar kata-kata mutiara. Ya. Oh sama kayaknya ya. Itu double M kan? Sama berarti. Kutung hukul MM kan itu nanti. Itu teh artinya sudah terrefleksikan, sudah terbiasa. Kalau laki-laki anjing, udah gitu tak sok aya. Itu sudah refleks, sudah mendarah daging. Para pesilat, para jawara sudah mendarah daging sehingga sulit dikalahkannya karena gerakannya sudah mendarah daging, sudah terrefleksikan dalam diri. Dalam bahasa agama sudah menjadi akhlak. Akhlak itu adalah kebiasaan yang keluar dengan mudah tanpa dipikirkan. Punten Kang, teu mikir heula kanya. Duh, dongkontong. Entah, ari akhlak mah punten. Gitu. Ya, cium tangan, toh sudah refleks. Nah, ilmu itu begitu kalau sudah refleks, tidak lagi dipikirkan, otomatis keluar. Nah, zikir hobi pun seperti itu. Kalau sudah benar-benar mendarah daging, maka dia akan mengingatkan empunya manakala dia lupa. Contoh yang lain, yang refleks atau ilmu yang sudah menjadi akhlak. Masuk ke masjid harus kaki kanan dulu, keluar harus kiri. Suatu saat Pak Aja pas masuk kaki kiri dulu, tidak sengaja. Tapi karena ada refleks, loncat langsung. Pernah terjadi gitu kan? Soalnya, salah. Itu terrefleks. Atau masuk ke kamar mandi harusnya kaki kiri dulu, ini yang kanan. Sudah melangkah begitu, refleks ini loncat. Ada kalanya ada juga yang pernah celaka gara-gara refleks itu gitu. Nah, itu artinya ilmu sudah menjadi akhlak. Jadi akan bahasa akademiknya terrefleksikan. Itu muncul dengan mudahnya tanpa berpikir, tanpa mengalami kesulitan. Nah, zikir pun harus begitu supaya menjadi refleksi batin kita keluar secara otomatis dalam hal apapun, dalam segi apapun. Kita lupa, ingatan lupa dari sebagainya, tetapi qalbu hidup. Itulah zikir hobi. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya pengersa Abah juga mengingatkan kembali terhadap al-arab yang tadi. Nah, zikir-zikir yang itu semuanya kecuali zikir jahar, zikir yang lainnya yang di 7 latifah itu semuanya masuk kepada zikir di dalam jiwa. Dalam kitab Sirrul Asrar, Tuhan Syekh Abdul Qadir menunjukkan 7 tahapan zikir. 1 zikir lisan, 2 mudah-mudahan gak kebalik ya. 2 zikir qalbi, 3 zikir ruhi, 4 zikir sirri, 1 zikir lisan, 2 zikir qalbi, sirri, ruhi, lupa lagi 1 lagi kelewat nih. Kemudian khofi, terakhir akhfal khofi. Semuanya di dalam. Semuanya di dalam diri. Ini 7 tingkatan zikir dalam kacamata Tuhan Syekh Abdul Qadir di kitab Sirrul Asrarnya. Semuanya itu berangkat dari zikir lisan. Zikir lisan tujuannya untuk mengingatkan hati yang lupa. Bahasa pengersabah yang tadi, perbanyak zikir jaharnya supaya hobinya hidup. Bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadirnya, zikir lisan untuk mengingatkan hati yang lupa. Itu. Jadi diperbanyak. Seperti latihan jurus kan awalnya berteriak, kan gitu awal-awal. Itu tuh bukan hanya untuk membangkitkan semangat, tapi untuk membangun tenaga dalam, Pak. Dok, berteriak. Ini harus supaya ada tenaga dalam, teriak supaya tenaga dalamnya muncul dalam suaranya nantinya. Di Jawa disebutnya ilmu gelap sayuta. Jadi dengan suara saja bisa menggetarkan lawan nantinya. Maka berteriak. Dan biasanya orang-orang yang normal latihan dengan seperti itu butuh puluhan tahun. Tapi orang-orang ahli dzikir bisa 1 jam juga. Luar biasa kan begitu tak. Jadi saya gitu ya Pak Haji. Hari ku ahli dzikir mah gitu. 10 tahun sekian tahun ku latihan normal biasa. Kalau ijazahnya ilmu-ilmu tersebut dari ahli dzikir, asalkan dia ridho, waktu itu juga jadi. Tok, langsung ngacrong orang sama 1 jari. Tapi kalau ahli dzikir ridho kepada kita memberikan itu, jadi 1 detik pun.
Nah inilah luar biasanya zikir. Kita berharap mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk istiqomah dalam mengamalkan warisan dari guru agung kita, yaitu zikir dan yang lainnya adalah khotaman, manakib dan sholat sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, berkah karomah guru kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna li mardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaika fi hadzal zaman sama sahib wa fatajul arifin fi qada'i hajatina. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.